Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari V-Project akan mempresentasikan mengenai bisnis plan kami. Sebelumnya perkenalkan, saya itu Bagus Reza Fahlevi dan ada teman saya yaitu Nia Agustina, Muhammad Alim Astu, dan Priska Prilia Putri. Yang pertama, saya akan menjelaskan executive summary. V-Project adalah sebuah bisnis yang bergerak pada jasa videographer dan video editor. Bisnis ini merupakan jasa penyewaan videographer untuk acara meeting seperti pernikahan, seminar, dan lainnya. Dan juga jasa pembuatan video untuk kepentingan perusahaan ataupun pribadi. Lalu ada beberapa masalah umum mengenai jasa ini yang ingin kami selesaikan. Yang salah satunya adalah kebanyakan orang mengabadikan momen yang penting menggunakan kamera dari handphone dan merasa harus puas dengan kualitas video yang dihasilkan. Lalu bisnis kami memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh pesaing lain, yaitu adalah aplikasi yang mempermudah kami menjangkau calon pelanggan dan juga mempermudah pelanggan dan calon pelanggan untuk dapat berkomunikasi atau mencari informasi mengenai jasa yang kami sediakan. V-Project memiliki visi untuk menjadikan V-Project sebagai penyedia jasa videographer dan video editing unggulan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga sangat murah serta terjangkau. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki misi untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan harga cukup terjangkau. Lalu, pada industri analisis, skala bisnis kami yaitu perusahaan V-Project ini masih tergolong baru dibangun dan pendapatan bersihnya masih di bawah 50 juta. Maka V-Project masuk ke dalam perusahaan mikro. Lalu pada proyeksi penjualan, strategi promosi kami yaitu ada beberapa strategi promosi yang digunakan untuk mempublikasikan jasa yang kami sediakan, yaitu media sosial, brosur, word of mouth, dan relasi pertemanan. Lalu pada company description, nama perusahaan adalah V-Project. Sejarah perusahaan adalah sebuah bisnis yang bergerak pada jasa videographer dan video editing, didirikan pada tahun pertengahan 2020. Lalu pada visi dan misi, visinya adalah menjadikan V-Project sebagai penyedia jasa videographer dan video editing unggulan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga sangat murah serta terjangkau. Lalu memiliki 4 misi, yaitu memberikan pelayanan yang maksimal, meningkatkan pelayanan secara berkala, memberikan kualitas SDM dan video yang sesuai, dan berusaha meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan. Jenis jasa yang ditawarkan adalah seni dan hiburan. Bentuk jasa yang ditawarkan adalah videographer dan video editing. Segmentasi pasarnya adalah semua umur, calon pengantin, orang yang tidak memiliki kamera video, dan perusahaan atau startup menengah hingga menengah ke bawah. Status hukum dan kepemilikannya adalah firma. Lalu pada manajemen tim dan company structure akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada manajemen tim dan company structure yang masih dalam proses pembuatan yang kami buat. Yang pertama tentunya akan dipimpin oleh direktur utama, di mana nantinya juga akan memiliki wakil sebagai wakil direktur, dan di mana nantinya akan dibagi 4 bagian manajemen yang akan dipimpin oleh masing-masing manajer. Di mana yang pertama ada manajer atau koordinator bidang IT, ada juga manajer atau koordinator di bidang pemasaran, ada juga manajer atau koordinator di bidang keuangan, dan juga manajer atau koordinator di bidang tenaga kerja, videographer, dan juga editor. Di mana pada setiap masing-masing bidang manajemen itu terdapat juga masing-masing staff di dalam bidangnya. Okay, next. Nah, untuk poin selanjutnya mengenai bisnis model dan kanvas yang sudah tim kami buat. Di mana pada poin problem, kita memiliki 3 problem yang akan kita selesaikan. Yang pertama, customer ingin mengabadikan momen penting dan lain-lain, dan juga banyak orang yang tidak bisa editing,
dan juga customer tidak memiliki ide dalam konten pembuatan video. Terus juga kita akan menawarkan solusi dalam aplikasi kami. Kita menyediakan 4 solusi, di mana ada satu solusi yang tidak dimiliki oleh aplikasi atau kompetitor lain. Selanjutnya ada key matrix, di mana di sini kita memiliki 2 key matrix, unique value proposition, 3 unique value proposition, unfair advantage, di mana aplikasi yang tadi yang saya sebutkan, yang tidak fitur yang saya sebutkan yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain, yaitu terdapat fitur gallery, channels, di mana strategi promosi yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi, Reza, customer segment yang bakal nanti akan dijelaskan di poin selanjutnya, cost structure, dan juga revenue system. Revenue stream. Oke, next. Nah, pada poin selanjutnya mengenai market analysis, di mana dalam market analysis kita melihat segmentasi dan target pasar. Target pasar yang sudah ditulis dalam Lean Canvas tadi, bisnis model tadi. Yang pertama ada semua umur, di mana tidak ada batasan umur untuk segmentasi customer umum. Jadi jasa ini memasuki seluruh kalangan masyarakat, jadi tidak ada batasan umur. Selanjutnya ada pasangan atau calon pengantin. Momen yang sakral, penting, dan banyak orang ingin mengabadikannya, sehingga salah satu segmentasi customer utama jasa ini adalah orang yang ingin mengabadikan pernikahan atau juga calon pengantin. Jadi di sini mengingat banyak juga banyak pasangan yang ingin mengabadikan entah momen pernikahan atau prewedding dan lain-lain. Jadi kita target pasarnya juga pasangan atau calon pengantin. Selanjutnya ada orang yang tidak memiliki kamera. Nah, banyak orang yang ingin mengabadikan momen penting namun tidak memiliki gadget yang proper agar video yang dihasilkan juga berkualitas. Jadi banyak orang ini yang ingin membuat video tapi terkendala fasilitas, sehingga memurungkan niatnya, dan di sini kami menyediakan solusinya. Selanjutnya ada target pasar kami, yaitu perusahaan atau startup atau juga instansi. Jadi banyak perusahaan atau startup yang butuh media marketing untuk mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki namun tidak memiliki jasa videographer yang berkualitas. Jadi banyak sekali perusahaan, instansi ataupun startup yang ketika ingin membuat video tentang promosi perusahaan mereka atau mempromosikan produk mereka, terkendala dalam konten video dan juga terkendala dalam editing video. Jadi perusahaan atau startup atau instansi ini juga termasuk dalam target pasar kami. Oke, bawah. Untuk perilaku pembeli masih proses pengerjaan, mengingat juga nanti melihat prototipenya seperti apa dan juga aplikasinya seperti apa dalam pembeli melakukan pemesanan dalam aplikasi kami. Selanjutnya ada analisis pesaing. Nah, yang sudah kita lihat dan sudah kita perhatikan, kompetitor yang sudah ditemukan ini dua, ada Uber of Photography dan juga 1000 Lenser. Di mana Uber of Photography ini hanya sebuah startup atau aplikasi yang hanya melayani jasa ambil foto saja. Jadi tidak ada ambil video dan juga tidak ada editing video. Jadi hanya pemesanan untuk ambil foto saja. Untuk selanjutnya ada 1000 Lenser. 1000 Lenser ini memang ada jasa untuk editing video dan juga take video. Cuman tidak fokus hanya menawarkan jasa ambil video dan dan editing video aja. Karena di dalamnya terdapat banyak freelancer yang lain yang juga fokus pada masing-masing bidangnya. Jadi tidak hanya editing video dan juga take video. Namun dari dua kompetitor tadi, dua pesaing tadi, perbedaannya yang fitur kita punya dan tidak ada di fitur mereka itu mengenai fitur galeri, dan juga untuk aplikasi yang mirip sekali dengan ide kita atau gagasan kita,
ini masih belum kita temukan. Oke, next. Nah, untuk poin selanjutnya, poin marketing plan akan dijelaskan oleh rekan saya, Priska. Ya, untuk marketing plan-nya, di sini pada bagian ini yaitu memberikan informasi terkait dengan rincian industri, landscape kompetitif, target pasar, dan bagaimana kami akan memasarkan bisnis ini. Yang pada poin pertama ada market research, yaitu kami menggunakan riset pasar primer, yaitu informasi yang kami kumpulkan sendiri melalui media online untuk mengidentifikasi kondisi pasar di luar sana terkait dengan jenis jasa yang kami rancang. Tahapan selanjutnya ada barriers to entry, yaitu hambatan yang dialami pada model bisnis ini, yaitu biaya awal yang tinggi, karena untuk membuat video diperlukan alat yang berkualitas, seperti kamera dengan spesifikasi tinggi, beberapa lensa, lighting, dan peralatan video lainnya. Kemudian ada threats and opportunities, yaitu ancaman yang mungkin kami hadapi di masa mendatang, yaitu perubahan teknologi yang semakin harinya semakin maju. Oleh karena itu, jenis video yang kami hasilkan harus semakin profesional dan berkualitas. Kemudian ada SWOT analysis. Ke atas. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan, terdapat layanan konsultasi gratis, dan terdapat fitur galeri yang ada pada aplikasi ini, sehingga pelanggan dapat melihat referensi video yang mereka inginkan. Kemudian ada weakness, yaitu perlu peralatan yang lebih lengkap agar kualitas video yang dihasilkan dapat maksimal dan berkualitas. Kemudian ada opportunities, yaitu tren di masa depan yang profesional. Untuk model bisnis ini adalah jenis video yang tahunnya semakin beragam. Di sini kami menyediakan jenis-jenis video yang bisa digunakan untuk strategi pemasaran seperti video profile, seperti video branding, video edukasi, video demo, dan video testimoni. Kemudian ada threats, yaitu karena di masa ini video semakin diperlukan baik untuk media promosi atau dokumentasi, dan banyak kompetitor yang nantinya bermunculan pada masa mendatang. Kemudian selanjutnya ada produk atau service, feature, and benefit. Fitur spesial yang kami punya adalah aplikasi, yaitu fitur galeri yang di dalamnya menyajikan beberapa contoh video yang nantinya bermanfaat bagi pengunjung yang bisa dijadikan sebagai referensi yang mereka inginkan. Dan kelebihan lainnya yang ditawarkan pada calon customer adalah adanya jasa konsultasi gratis. Dengan adanya jasa konsultasi gratis ini, customer dapat lebih leluasa untuk berkonsultasi dan menghasilkan video yang lebih menarik. Kemudian yang selanjutnya ada target customer. Untuk target customer yang kami sasar adalah perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan jasa pembuatan iklan untuk produk mereka. Dan customer yang usianya kurang lebih di atas 20 tahun yang sedang mempersiapkan pernikahan. Kemudian selanjutnya di sini ada competitive analysis. Di sini terdapat dua kompetitor, yaitu Uber of Photography dan Slibulancer. Tentang produknya, untuk produk kami, di sini kami menyediakan layanan jasa pembuatan dan pengeditan video. Untuk Uber of Photography hanya menyediakan jasa pengambilan video foto saja, dan untuk Slibulancer mereka tidak fokus hanya menawarkan jasa pengambilan video dan editing video, karena mereka juga banyak freelancer yang fokusnya pada masing-masing bidangnya, seperti sebagai media promosi, jasa sosial media marketing, dan pembuatan SEO, dan lain sebagainya.
Dan di sini juga terdapat poin yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk customer menilai seberapa penting bisnis yang sedang dijalani. Untuk poin pertama dinilai lumayan penting, dan untuk poin 5 dinilai sangat penting. Untuk produknya di sini kami memberi poin 4. Kemudian untuk price, yaitu harga, untuk produk kami harganya menyesuaikan dengan kualitas video yang diinginkan customer. Jadi semakin rumit video yang diminta oleh customer, maka harganya juga semakin mahal dan sebaliknya. Untuk Uber of Photography harganya dinilai cukup murah, dan untuk Sribulancer harganya dinilai relatif mahal. Dan untuk penilaiannya di sini kami memberikan poin 5. Kemudian ada quality, yaitu untuk kualitasnya di sini untuk produk kami harus up to date dan menyesuaikan zaman pada saat ini. Dan untuk Uber of Photography dinilai kualitasnya cukup baik, dan untuk Sribulancer kualitasnya dinilai cukup baik dengan menyediakan beberapa jenis layanan yang tersedia. Untuk poinnya di sini kami memberikan poin 4. Kemudian untuk servisnya, untuk produk kami dinilai cukup mudah dan cepat, dan untuk Uber of Photography pelayanannya dinilai kurang cepat, dan untuk Sribulancer untuk pelayanannya dinilai cukup cepat, dan poinnya di sini kami memberi poin 5. Dan untuk reliability pada produk kami dinilai keterbatasan alat, karena alatnya memang cukup terbatas. Dan untuk kompetitornya di sini kami masih belum menemukan. Dan untuk expertise untuk produk kami bisa konsultasi gratis dan bisa mengedit ulang jika terdapat hasil yang tidak sesuai dengan keinginan customer. Untuk Uber of Photography peralatan yang digunakan cukup canggih dan up to date, dan untuk Sribulancer dilakukan oleh tim profesional yang sangat berpengalaman. Di sini kami memberikan poin 5. Dan untuk company reputation pada produk kami dinilai baik dan selalu melayani customer dengan sepenuh hati. Kemudian untuk Uber of Photography dinilai pelayanannya juga cukup baik, tapi sayangnya mereka cukup slow respon. Dan untuk Sribulancer pelayanannya dinilai cukup baik, dan di sini kami memberi poin 4. Dan untuk appearance di sini produk kami dinilai cukup menarik, dan untuk Uber of Photography dinilai kurang menarik, dan untuk Sribulancer dinilai cukup menarik. Dan di sini kami memberi poin 4. Dan selanjutnya, pada poin selanjutnya, untuk advertising pada produk kami melakukan iklan melalui relasi, website, medsos, dan brosur. Untuk Uber of Photography, mereka melakukan iklan melalui Facebook dan website. Dan untuk Sribulancer, mereka melakukan iklan melalui website dan medsos. Dan pada tahapan selanjutnya, untuk tahapan selanjutnya, how to you will market your product atau service. Untuk saluran-saluran yang digunakan perusahaan dalam menjangkau klien, yang pertama, kami melakukan relasi pribadi. Kemudian kami menggunakan website atau aplikasi. Dengan menciptakan website atau aplikasi akan dapat mempermudah calon customer untuk memesan jasa kita. Kemudian di sini kami juga menggunakan brosur yang digunakan untuk memberikan informasi yang menarik perhatian masyarakat umum tentang jasa kita. Kemudian kami juga menggunakan video atau company profile. Dengan adanya company profile ini, maka akan diharapkan dapat meningkatkan nilai jasa yang kita miliki. Kemudian kami juga menggunakan media sosial dengan bantuan media sosial seperti IG, Twitter, Facebook, dan lain-lain.
Kemudian pada tahapan selanjutnya, di sini juga terdapat pricing, yaitu harga. Untuk harganya sendiri kami menawarkan harga standar rata-rata jasa pembuatan video pada umumnya, tergantung dengan tingkat kesulitan yang diminta oleh customer. Dan untuk lokasinya, di sini kami mengharapkan untuk menjalankan bisnis ini pada lokasi perkotaan, karena banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa ini. Pada nantinya, jika lokasi ini dekat dengan perusahaan, akan lebih mudah untuk kami menjalankan bisnis tersebut. Dan tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nia Agustina. Ya, selanjutnya yaitu ada operational plan. Adapun rencana produksi dari bisnis fee project ini yang akan dijalankan ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu produksi. Dalam aspek produksi, di sini produk yang akan diproduksi adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jasa videographer untuk acara penting seperti pernikahan, seminar, dan juga jasa pembuatan video. Langkah awalnya yaitu proses produksi ini yaitu perancangan produk dan teknis produk yang akan dibuat agar sesuai dengan kebutuhan bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan programmer tentang rancangan produk dengan tujuan mengetahui kebutuhan pasar dan juga terkait biaya yang dibutuhkan serta pengembangan untuk aplikasinya. Selanjutnya yaitu ada pembuatan aplikasi dengan kesepakatan yang sebelumnya mengenai estimasi biaya dan juga pengembangan. Tahap keempat yaitu melakukan percobaan terhadap aplikasi apakah sudah sesuai dengan rancangan awal atau belum. Terus kelima yaitu akan dilakukan percobaan dan setelah dilakukan percobaan akan didapatkan kekurangan ataupun kesalahan sehingga harus dilakukan redesign dan juga pembenaran fiturnya. Langkah yang keenam yaitu ada launching aplikasi hasil dari proses produksi yang dilakukan dan bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi. Langkah yang terakhir yaitu promosi. Dengan promosi akan memperkenalkan produk kepada banyak orang dan bisa meningkatkan penjualan produk. Poin yang kedua yaitu ada quality control, di mana dalam kita menjaga kualitas bisnis fee project ini akan dilakukan perbaikan secara berkala berdasarkan feedback yang telah didapatkan dari pengguna yang telah memakai jasa kami. Yang ketiga yaitu ada lokasi usaha yang kami rintis ini bertempat di Jalan Langsep Blok A49 dan untuk mengakses produk yang atau aplikasi yang kami buat bisa melalui platform Google yaitu Google Play dan juga iklan baris atau listing. Dan poin yang keempat ada personil, di mana bisnis fee project ini ada beberapa SDM, di antaranya ada manajer teknis dan pengembangan, manajer pemasaran dan hubungan luar, ada videographer dan juga editor. Poin selanjutnya yaitu ada overall calendar. Untuk minggu pertama akan dilakukan penyusunan rancangan produk sesuai dengan bisnis yaitu jasa videographer dan juga jasa edit video. Untuk minggu kedua, 3, dan 4 akan dilakukan pembuatan produk sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Untuk minggu yang kelima akan dilakukan uji coba terhadap produk yang sudah dibuat. Minggu ke-6 dan 7 setelah melakukan uji coba akan dilakukan evaluasi jika ada kesalahan ataupun ada fitur yang kurang maka akan diperbaiki. Untuk minggu ke-8 akan dilakukan persiapan promosi dan juga launching produk. Dan minggu yang ke-9 akan dilakukan pemasaran produk. Terus selanjutnya ada financial plan. Di mana kita punya fixed cost dan juga variable cost. Yang pertama yaitu fixed cost, ada pembuatan aplikasi, hosting dan domain, desain aplikasi, handphone dan juga laptop. Dengan total kebutuhan per tahun itu jumlahnya 22.800.000. Sedangkan total kebutuhan per bulan itu ada 1.900.000. Yang kedua yaitu ada variable cost, di mana ada pulsa, internet, biaya pemasaran, dan juga biaya maintenance. Dan setelah ditotal yaitu jumlahnya ada 6.400.000. Poin yang ketiga yaitu ada rencana pendapatan, di mana rencana pendapatan dari bisnis fee project ini diasumsikan ada 5 orang ya pengguna perharinya. Misal jasa edit itu 150, itu dikalikan 5, totalnya ada 750.000.
Terus jika penjualan tadi dikalikan 1 minggu, itu hitungannya termasuk jangka pendek dan dikurangi total variable cost, yaitu 1.600.000, itu hasilnya ada 3.650.000. Dan jika itu dikalikan 4 minggu atau 1 bulan menghasilkan 14.600.000. Jadi pendapatan bersih dari bisnis fee project ini adalah sebesar 14.600.000. Ya, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prototipe yang sudah dibuat. Ya, yang pertama ini ada tampilan awalnya, tampilan saat pertama kali membuka aplikasi. Nah, jika kita sudah mempunyai account, kita akan klik masuk, lalu jika belum, kita akan klik daftar. Ini ada tampilan saat pendaftaran, lalu ini tampilan saat login. Kita akan masuk. Ini adalah tampilan depan dari Vue Project. Di sini ada beberapa fitur yang baru kami masukkan, yaitu ada wedding videography, lalu ada graduation, lalu ada maternity dan event. Nah, ini tampilan saat kita ngeklik wedding. Ya, nanti ini masih belum dimasukkan, nanti akan kita masukkan. Jadi setelah sudah selesai, kita akan mengklik booking dan akan muncul booking berhasil. Sudah. Segitu aja sedikit prototipe yang baru kami buat. Dan sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.